Selamat malam pemirsa, ketemu dengan saya Diki Chandra, Wika Salim di E-Talk diiringi musik Kromosan. Hari ini saya akan bertanya ke Wika, apakah Wika suka bayi? Aku suka banget. Kita akan mengundang bayi-bayi. Hah? Yeah. Undang bayi-bayi. Kita Ya jadi tapi Mas tim. Antar aku jadi babysitter dong kalau bayi semua yang datang. Kita akan mengundang seseorang yang perempuan cantik, Ya. yang hobinya Aha. memberikan kasih sayang kepada Ya. para bayi sampai dia mengadopsi bayi-bayi. Kita lihat dulu VT berikut ini. Celoteh bayi-bayi nan menggemaskan ini mengetuk hati seorang Monika Soraya Haryanto, ibu 4 orang anak, kelahiran Jakarta, 42 tahun silam. Siapa itu adiknya, siapa lagi? Sempat viral karena kepeduliannya mengadopsi belasan bayi, membuka pintu rumahnya bagi para ibu yang tak mampu secara finansial untuk merawat bayi mereka. Kini sudah 13 bayi yang telah diadopsi Monika dengan sepenuh hatinya. Bahkan 13 orang pengasuh dipekerjakan Monika untuk membantu merawat anak-anaknya. Monika tak pernah menyangka dirinya mampu mengadopsi anak sebanyak ini. Namun dirinya bersyukur bisa meringankan beban orang tua dari bayi-bayi yang dirawatnya. Luar Ini biasa. keren banget ya. Ini sih sangat menginspirasi, apalagi 13 bayi 13 itu kan bayi. nggak sedikit. Udah nggak sabar, kita langsung panggil Langsung aja aja ya. Monika Soraya. Yeay! Selamat datang Ibu Monika. Di sebelah mana Ibu Monika? Halo. Oh Ibu. iya. Apa kabar? Selamat datang, selamat datang. Silakan duduk. Wow, ini Crazy Rich Cilandak. Wah, keren banget. Tapi ini aku penasaran, pengen nanya langsung. Kenapa kepikiran, maksudnya mengadopsi lebih dari satu anak? Maksudnya kan biasanya orang-orang kebanyakan paling ya satu gitu ya, atau maksimal 2, dan ibu bisa sampai 13 anak, bahkan masih membuka lagi untuk orang tua yang mungkin tidak mampu dan bisa memberikan bayinya kepada ibu. Itu alasannya apa ibu bisa luar biasa? Kan, ini gini Mbak, mereka datangnya ini kan nggak langsung 13. Ya. Jadi satu persatu Satu datangnya. persatu. Jadi ada yang dalam 1 bulan itu 2 datang ke saya, Oh, yang kita 2. bantu seperti kayak gitu. Jadi awalnya saya juga tidak pernah menyangka sampai Ya. akhirnya 13. Awalnya tapi Mbak Monika ini nggak ada niat sebetulnya mungkin ya. Awalnya gimana sih sejarahnya? Apakah ketemu orang di jalan atau tiba-tiba ada orang datang nitipin, sempat Ya. bingung dulu atau gimana? Atau memang di plan, ada plan tersendiri untuk itu enggak? Sebetulnya sih sebetulnya akhir 2019 itu saya memang punya niat sebetulnya. Oh. Niat dari hati saya ingin membantu gitu. Saya lihat banyak sekali bayi yang dibuang pada saat itu kan, Ya. baik itu media sosial maupun di TV itu saya lihat. Saya bicaralah ke suami saya, itu awalnya. Tapi pada saat saya punya niat seperti itu kok kayaknya tidak dipertemukan sama Allah pada saat itu. Tiba-tiba ada yang datang. Tiba-tiba ada yang WA ke saya awalnya sih kan. Oh, WA. WA ke saya mengatakan bahwa dia sedang hamil, terus dia tidak punya biaya, untuk hidup aja susah, apalagi untuk memeriksakan kandungan dan melahirkan. Gitu awalnya seperti itu. Iya. Sebentar, si ibu itu bisa kenal Mbak Monika, bisa tahu WA-nya dari mana? Nah itu dia. Nah itu yang selalu saya bilang sampai saat ini adalah misteri ilahi. Jadi saya Misteri tidak ilahi. pernah tahu. Jadi pada saat saya punya keinginan, tiba-tiba sama Allah semuanya dipermudah. Ya Allah, Seperti ya karena Begitu hebat, aja ya. ajaib gitu loh. Iya, Saya benar, aja nggak benar. tahu gitu. Kalau nggak kan saya yang pasti akan telepon. Itu nggak akan bisa keluar kayaknya. Ini susah keluar sih Mbak, ini nggak bisa. Kalau boleh tahu itu respon dari suami Mbak Monika sendiri gimana? Nah suami saya bilang bahwa satu kan gitu. Jadi suami saya pikir oh satu, iya satu memang pada saat itu satu. Iya. Tapi nggak lama setelah itu ada lagi yang menghubungi saya gitu. Itu lewat WA lagi atau? WA, jadi WA dua itu lagi? lewat WA, iya. Menghubungi saya, Iya, ya. menghubungi saya juga di kota yang berbeda, yang satu di Jawa Timur. Satu Oke. tadi Jawa Tengah, ini Jawa Timur, sama juga Oh, mungkin kasusnya seperti tetanggaan itu. kali ya, apa gimana? Oh Jawa Timur, Jawa Tengah tetanggaan gimana? Sama-sama Jawa soalnya, Wow. kok bisa juga WA juga gitu maksudnya.
ya. Tapi dia juga nggak cerita dari mana WA-nya. Nggak tahu Bu, ya? juga ada. Enggak, karena saya juga nggak pernah bertanya, Kang. Oh, Jadi, Ibu nggak pernah saya tanya. udah seneng aja Nggak karena sengaja memang nanyain deh. memang niat saya kepingin deh ngurus mereka Kebetulan gitu. itu ya. Bayi gitu, dan kebetulan sama Allah juga dikasih seperti Dan itu. suami setelah ibu bicara pelan, dia terima ya. Dan suami saya bilang, suami saya juga kebetulan juga suka. Jadi pada saat saya punya niat itu, ya udah nggak apa-apa gitu kata suami saya. Awalnya kan, oh ya 2. Jadi kan kita udah tahu, oh ini mau melahirkan bulan ini. Jadi kita udah biayain dia sampai dengan melahirkan. Dan yang pertama itu malah saya bawa dia mau melahirkan di Jakarta. Jadi dia ibu itu tinggal di rumah saya tuh hampir 1 bulan. Oh, berarti ibunya juga sempat tinggal jadi di rumah Iya. ibu. ngelahirinya pas udah didampingi ibu ya? Iya, di Jakarta lahirkannya. Kalau yang dari jauh gitu, ibu yang jemput bayinya atau gimana? Kalau yang kayak dari Jawa Ada yang Tengah ibunya gitu. datang ke Jakarta, Ibunya bawa ada yang datang. saya ke sana. Ibu yang Kan ibu juga punya 4 orang anak. Nah, respon anak-anak sendiri gimana pas Iya. dengar ibu? Kaget atau gimana sih mama? Atau ada protes gimana? Kebetulan anak-anak saya itu yang pertama udah nikah. Oke. Jadi ya, terus yang paling kecil itu usianya 8 tahun. yang paling kecil 8 tahun, 8 berarti tahun, anaknya udah ya. besar semua ya ibu ya? Terus dari 4 anak saya itu yang satu yang perempuan. Jadi yang lebih ada pertanyaan banyak tuh yang perempuan. Yang perempuan tuh nomor Nomor 3. nomor 3. Pertanyaannya lebih ke arah setuju atau nggak setuju? Nah, pertanyaan dia pertama kali bayinya laki perempuan gitu. Oh. Karena dia maunya dia satu-satunya perempuan karena Ya. selama ini kan dia satu-satunya perempuan. Oke. Nah, terus saya bilang bayinya perempuan, memang yang pertama datang itu perempuan. Kenapa sih perempuan, Bunda? Why? Gitu. Pertanyaannya selalu seperti itu. Oke. Terus ya memang perempuan tuh saya kasih alasan kenapa bayi ini dititipkan kepada kita. Dia minta tolong ibunya untuk kita asuh segala macam. Akhirnya dia nggak ada pertanyaan lain, ya udah gitu. Nah, pada saat bayinya itu datang, dan pada saat itu juga dia langsung jatuh cinta. Dan sampai dengan sekarang nggak pernah ada penolakan Nggak sama pernah ada sekali. penolakan. Iya. Wow, luar biasa. luar Berarti emang biasa keluarga ya. semua mendukung juga ya? Iya, betul. Tuh. Pernah kerepotan gak Bu? Karena kan makin lama makin banyak nih, apalagi sekarang 13. Itu pernah kerepotan gak sampai ada yang gak keurus dan sampai kayak bisa langsung nanganin 2 anak gitu? Kebetulan kan juga 13 bayi ini kan saya perlakukan sama seperti anak-anak saya yang keempat. Jadi satu bayi ya satu babysitter di rumah. Wow. Gitu. Jadi ya 13 bayi 13 babysitter. Jadi Wow. tidak pernah, dan saya tidak pernah boleh misalnya bayinya saat itu ditinggal, misalnya susternya mandi ya harus ada mbak lain yang untuk jaga. Yang juga gitu. jaga. Jadi satu bayi, Jui, satu bayi, satu Luar babysitter. biasa. Sitter. Jadi kalau misalnya Jui tinggal di rumah Mbak Monika disiapin satu babysitter. Boleh kapan-kapan ke Mbak Monik ya saya? Enggak lah. Mbak Monik saya boleh nanya nggak? Boleh. Apa? Kalau 13-13-nya nangis semua pernah nggak? Nggak Pak? pernah. Loh, Jadi apa ya, mereka itu kan memang karena sekarang udah besar, jadi Ya. ada yang nomor 1 sampai nomor 6 itu udah di atas 1 tahun. Yang ke-7 Oke. sampai nomor 13 itu 10 bulan. Paling itu 10 bulan. Jadi yang 1 sampai 6 itu udah kita pisah kamarnya. Jadi satu kamar Oke. udah 2. Nah, yang sisa 7 tuh satu ruangan besar itu ada 7 box. Masih bareng gitu. ya? Tapi karena mereka dari kecil udah sama-sama, jadi Iya. kalau yang satu nangis, yang lainnya nggak akan nangis. Oh ya, jadi nggak keganggu. Nggak Banyak keganggu. kamarnya Tapi saya soalnya. penasaran nama dari 13 bayi ini siapa aja. Nah, Ya, itu cuma dia. nanti kita akan segera tanyakan lain setelah yang satu ini. Tetap di E-Talk Show. Masih di Talk Show dan masih bersama saya Diki Chandra, Dika Salim, Kromoson, dan juga Mbak Monika Soraya. Soraya. Kita tadi udah ada penasaran tentang nama-nama 13 bayi Anak-anak. ini. Dan kita bahkan punya foto-fotonya. Ya, Kita lihat foto-fotonya. nih foto bayi-bayi lucunya. Yang mana aja nih Mbak, yang Yang paling besar yang mana Mbak Monika? Bianca. Umur berapa? Bianca tuh 1 tahun 5 bulan. Bianca 1 tahun 5 5 bulan. Iya, bulan. perempuan Bianca. Yang kedua, Yang kedua Tristan. Tristan. Tristan laki-laki. laki-laki. Sama 1 tahun 5 bulan juga, Oh, karena sama. usia lahirnya satu tanggal 18, satu tanggal 23. Jadi cuma beda 5 hari. Oke, cuma beda di hari, beda hari ya. Ben- Yang ketiga, Yang Yang ketiga ketiga. Scarlett, perempuan. Ya. Terus yang keempat Sheika, perempuan juga. Yang kelima Dallas laki. Terus yang keenam Beverly. Beverly. Yang ketujuh Radeska, Ada. laki juga. Terus ke-8 Alvino, laki. Yang ke-9 Maura. Terus yang ke-9 Maura, perempuan. Ya, yang ke-10 Yang ke-10 itu Freya. 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 Freya perempuan. Perempuan ya. Iya, perempuan lagi. Terus yang ke-11 itu El Zaidan. Elzaza. Terus yang ke-12 perempuan lagi Magnolia. Terus Ya. yang terakhir Zain. J.
Jadi 6 laki 7 perempuan. 6 laki 7 perempuan. Itu yang ngasih nama siapa? Siapa? Kita semua. Oh gitu ya. Jadi oh, keseruan orang tuanya tersendiri udah buat kita. menyerahkan. Menyerahkan Iya, semuanya. sepenuhnya. Jadi lahir terus mereka menyerahkan kepada Tapi- kita. Gitu ya. Aku penasaran justru malah kayak yang proses dari kayak orang tuanya menyerahkan bayinya ke Mbak Monica. Dan kejadian yang paling bikin Mbak Monica tersentuh tuh apa sih? Pengen tahu aku. Yang buat saya tersentuh tuh kan adalah tanggung jawab berat saya. Jadi kan mereka tuh kan ngasih tanggung jawab selanjutnya kan kepada saya ini anak-anak. Memang saya yang membiayai mereka dari dalam kandungan itu kan mereka udah saya biayain sampai dengan lahir dan sebagian ibu-ibu itu kan saya menemani persalinannya. Saya di sampingnya mereka untuk menemani persalinan. Terus lahir saya tahu gimana seorang ibu karena saya juga ibu, jadi gimana proses lahir terus dengan kondisi yang sebetulnya mereka pun juga tidak mau. Jadi mereka menyerahkan anak yang saya tahu bagaimana lahirnya terus dikasih kepada saya. Itu kan sebetulnya buat saya sendiri juga saya harus memegang tanggung jawab. Tanggung jawab saya bukan hanya janji saya bukan hanya kepada ibunya, tetapi kan juga kepada Allah gitu. Jadi itulah yang akhirnya membuat saya berjanji saya dan suami juga dengan dan anak-anak saya bahwa kita akan menjaga ini amanah. Jadi ini memang ke-13 ini kan amanah yang dititipkan gitu. Mungkin saya berpikir sampai saat ini mungkin ke-13 ibu ini adalah Allah yang mempertemukan dengan saya lewat mereka semua. Makanya 13 selalu saya bilang sebagai malaikat-malaikat kecil saya 13 bayi ini. Wow, Masya Allah. Nah, kalau yang pas melahirkan reaksi paling berat ibunya siapa di antara ke-13 ini pada saat anaknya diberikan pada ibu? Ada yang mungkin ada yang gimana gitu kan, mungkin ada yang sampai histeris nangis itu ada nggak Bu? Ada nggak? Ya namanya mereka kan juga ada yang di bawah umur. Jadi ada yang masih di bawah umur dengan berbagai latar belakang pastinya seperti yang mereka ditinggal, ada yang ditinggal suaminya, ada yang ditinggal sama pacarnya, ada yang memang karena masalah ekonomi seperti itulah. Jadi mereka yang di bawah umur itu menganggap saya itu seperti bundanya gitu. Jadi sampai sekarang pun hubungan saya dengan ke-13 ibu itu sangat baik. Jadi saya memang tidak pernah mau memutuskan hubungannya karena apapun yang terjadi saya memang bukan ibu kandungnya gitu. Saya memang bundanya yang mungkin yang mengurus mereka dalam kandungan sampai dengan saat ini itu saya bundanya. Tapi yang melahirkan mereka ke dunia kan bukan saya. Tetap Nah aja itu gitu. iya jadi pada saat melahirkan itu banyak sekali. Jadi saya mengurus mereka dari sebagian itu kan ada di rumah saya juga Kang. Jadi hamil di rumah saya. Jadi ya saya kayak saya mengurus kalau mereka lebih tua dari saya seperti mengurus kakak saya. Kalau lebih itu kayak mengurus kayak adik saya atau kayak anak saya sendiri. Luar gitu. biasa. Kalau misalkan nanti ketika anak-anak dewasa mereka mulai mempertanyakan orang tuanya, kira-kira itu ibu akan jawab apa sama mereka? Sebetulnya itu yang sudah saya persiapkan dari awal. Saya dan suami juga anak-anak bahwa sampai sekarang itu akte mereka 13 itu adalah nama ibu kandung. Oh, nama ibu Jadi saya kandung. memang minta. Jadi pada saat mereka menyerahkan ke saya, salah satu syarat yang saya minta dari mereka adalah saya minta di aktenya itu tertulis nama ibu kandung. Jadi bukan saya atau suami saya gitu. Jadi nah sekarang kan tanggung jawab saya bagaimana saya bisa mengatakan kepada mereka nanti gitu kan. Mereka taunya pasti ya bundanya ya saya nih ayahnya, ini kakak-kakaknya yang 4 ini gitu. Tapi kan saya juga tidak mau mereka nanti membenci ibunya. Nah takutnya kan kenapa ibunya membuang saya kan itu pasti pertanyaan seorang anak-anak suatu saat nanti. Nah itu adalah bagaimana saya nanti berbicara kepada ke-13 bayi ini dengan bahasa saya dengan suami saya bahwa apapun yang terjadi tidak ada seorang ibu yang ingin memberikan anaknya. Itu yang saya akan bicarakan kepada mereka. Jadi saya memang bunda yang kalian kenal, bunda yang mengurus kalian dan membimbing kalian. Saya juga mau supaya mereka nanti sukses gitu. Dan ayah, tapi kamu lahir ke dunia ini ada seorang ibu yang harus kamu sayangi. Itu yang akan saya sampaikan nanti ke mereka. Luar biasa Jui. Keren. Terharu aku dengernya. Kalau boleh tahu pekerjaan Mbak Monik sendiri apa Mbak? Kalau saya ditanya nih Kang, saya lebih suka dibilang itu aktivis sosial. Kalau Aktivis saya sosial. ditanya. Aktivis Tapi sosial. saya dulu juga pernah produksi film layar lebar. Saya dulu punya PH juga. Waktu itu sama-sama Mas Tukul, saya produksi film layar lebar. Terus saya juga punya beberapa usaha juga di luar. Ada IO, ada apa. Tapi kalau saya pribadi sekarang ini saya lebih terjun ke sosial. Sosial ya. Sosial. Sekarang jadi udah bisnis sudah ditinggalkan dong ya? Kalau bisnis saya, rencana saya ke depan mau saya kasih ke 13 bayi ini nanti. Wow.
tambah pengen jadi anak ada gua. Luar biasa. Semoga Ibu Monica rezekinya juga lancar. Amin, amin, amin. Diberikan kesehatan terus. Amin, doanya. Kuat untuk menjaga dan merawat ke-13 anak. Amin, doanya, Bang. Tapi aku pengen satu lagi aja. Kalau misalkan setelah anak-anak dewasa, anak-anak sukses, tiba-tiba orang tuanya ingin membawa kembali anak-anaknya, Ibu Monica gimana? Kalau saya pribadi ditanya, semuanya saya serahkan kepada anak yang bersangkutan. Oke. Gitu. Jadi anak itu kan pasti punya pilihan. Iya. Dia tinggal sama kita dari bayi, dari kecil. Kalau memang keinginan mereka, buat saya pribadi tidak ada masalah. Memang pasti berat, pasti sedih. Iya. Tapi kan saya kembalikan semuanya. Karena kan saya pun tidak pernah memaksa untuk keempat anak saya. Jadi keempat anak saya ini juga tumbuh sesuai dengan keinginan mereka. Saya tidak pernah menyuruh, oh kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Enggak. Yang penting buat saya dia harus bisa bertanggung jawab. Udah. Itu begitupun yang saya terapkan kepada ke-13 ini. Yang penting dia harus bisa bertanggung jawab kepada saya, yang jelas, kepada kakak-kakaknya, dan kepada Tuhan. Udah itu. Wow. Luar Keren biasa. banget. Tapi emang kan Jui, manusia terbaik itu adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Betul, Luar setuju. biasa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di E-Talk Show. Masih di E-Talk Show, masih bersama saya Diki Sarabika Salim Kramoson dan ibu cantik yang punya anak 17. Iya benar. 17 anak di rumah coba 5 aja udah rame ya. Ih, 17 itu 17 gimana? itu gimana Di rumah Bu? gimana, Mbak? Kehebohan di rumah Seru. Seru ya? setiap Jadi hari. di rumah tuh kayak rainbow, jadi pelangi warna-warni. Mama Monica ini sempat bikinin lagu katanya buat anak-anaknya. Emang iya? Iya, Iya. ada lagu. Oh, iya? Saya bikinin. Jadi itulah, jadi saya nyiptain, Iya. terus saya nyanyiin sama itu Mas Padi. Oke. Oh. Kita nyanyiin keren. berdua. Boleh dong dikit aja nyanyiin Bu, kita mau dengar. Judulnya apa? Malaikat Kecilku. Malaikat Kecilku, boleh kita mau dengar lagunya dari Bu Monica. Malaikat gimana, Bu? Kecilku, coba Lagunya, dikit Bu. aja. Duhai malaikat kecilku yang kini menemani hariku, sungguh ku jatuh cinta padamu sejak ku memelukmu. Hai malaikat tanpa sayang, saat kau terbang pasti jatuh. Yang ada sayap. Orang udah enak dengerin, ujung-ujungnya jatuh nggak punya sayap. Aduh, tapi Bu Monica kan kalau nggak salah lulusan arsitek. Ya, Kenapa nggak milih untuk lebih fokus jadi arsitek dunia gitu? Ini malah fokus untuk mengurus bayi-bayi. Kenapa? Kok bisa jadi melenceng gitu? hati yang bicara, baliknya ke situ. Jadi sedap. Sayang dong. sebetulnya sih akhirnya nggak kepake juga gitu. Tapi saya seneng sih, maksudnya kayak di rumah itu Aha. kayak ngedesain kayak rumah sekarang ini kan banyak desainnya desain saya. Berarti Jadi desain saya maunya sendiri ya? begini-begini kayak gitu. Terus suka ngurus rumah, suka apa. Gitu. Tapi kalau sebenarnya jiwa saya tuh saya emang dari kecil sukanya emang jiwanya sosial. Nah, ini kita mau kasih lihat buat Kita teman-teman dan pemirsa yang ada di rumah. Ini adalah sosok dari orang tuanya Ibu Monica. Mbak Monica ya? Itu saya. Iya, dekat berarti sama ayah sangat Banget sekali sama ya? ayah. Ayah saya tuh orang yang terhebat dalam hidup saya. Almarhum ayah saya tuh sosok yang buat saya itu apa ya, sosok yang sangat luar biasa. Jadi pada saat beliau dipanggil
2016 tepatnya, itu saya ngerasa dunia saya itu pada saat itu ya hancur gitu. Ayah saya nggak ada, karena beliau itu satu-satunya orang yang teman saya curhat sebetulnya. Teman saya curhat, teman saya ngasih semangat, teman saya kalau lagi down gitu, itu ayah saya. Ayah itu orang yang sangat peduli sama saya. Kebetulan juga saya kan perempuan satu-satunya di rumah. Jadi saya paling kecil, saya perempuan satu-satunya juga di rumah. Kebetulan saya juga nikahnya duluan, jadi anak saya itu jadi cucu pertama juga kan buat mereka. Jadi gimana sayangnya mereka gitu. Dan setiap pagi, setiap mau tidur tuh saya selalu datang ke kamarnya ayah saya, ke kamar mama saya. Saya selalu bilang walaupun saya udah besar, udah nikah tuh selalu, dan kebetulan ayah saya tarik untuk tinggal sama saya. Jadi detik-detik mereka udah sakit itu saya bawalah ke rumah dua-duanya. Dan saya selalu datang ke kamar mereka, saya pamit, saya selalu bilang selamat tidur papa, selamat tidur mama, I love you papa, I love you mama. Dan itu sampai sekarang, dan itu saya kerjakan juga ke anak-anak saya seperti itu ke saya. Seandainya ayah bisa melihat dan mendengar, ibu mau ngomong apa sama ayah? Saya cuma mengucapkan terima kasih Pak, terima kasih atas semuanya, terima kasih atas bimbingannya, atas wejangannya selama ini gitu. Mungkin kalau tidak ada Papa, mungkin saya nggak bisa seperti sekarang ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga mungkin minta maaf bahwa mungkin selama saya udah berusaha semaksimal mungkin, tapi yang namanya anak pasti masih punya salah ke orang tua gitu. Walaupun saya berusaha menjadi orang baik, tapi pasti pernah ngecewain Papa semasa hidup. Saya juga mau minta maaf ke beliau bahwa Papa mesti tahu bahwa sampai Papa nggak ada, sampai dengan sekarang saya tetap cinta sama Papa, dan Papa tuh seperti role model buat saya. Jadi memang betul-betul panutan saya yang tidak pernah ada salah di mata saya. Ya, insya Allah semua kebaikan yang sudah dilakukan oleh Mbak Amin. Monika akan memberikan sebuah nur, sinar yang terang di alam amin. kubur ayah. Amin. Insya Allah juga akan meringankan beban-beban ayah, karena tidak ada manusia sempurna selain Nabi Allah Amin. Nabi Muhammad. Insya Allah apa kebaikan yang dilakukan akan sangat-sangat mengikis banyak kesalahan ayah, dan ayah bisa mendapatkan tempat terindah di surga. Amin. Oke, Rika ada teman lagi katanya, siapa? Perempuan juga? Aduh lupa, suruh pulang aja deh yang satu lagi. Ini aku sudah bawa, ini dari segmen 1, segmen 2 kita sudah mendengarkan cerita yang luar biasa dari Bu Monika. Dan sekarang aku mau menghadirkan ini salah satu diva Indonesia yang sangat luar biasa. Ini seorang diva yang bayarannya mahal sekali, sampai ratusan juta dia sekali show. Siapa? Langsung aja panggil ya. Kesian dia kalau kelamaan takut encok kakinya. Oke, langsung aja yuk. Ini dia Syahrini. Halo Kak Wika. Kok pada terpesona gini sih Kang Diki? Kayak Wah, kenapa teh? Dia teriak Sahrininya kayak meyakinkan banget. Ini yang salah aku apa? Sahri, Cek. Lagi kenapa Udah, baik udah, banget udah, sih? udah, Mas Syaroni, ini Mas Syaroni. Duduk. Kita udah sediain karpet buat kamu duduk. Ya masa di bawah sih Kak? Nggak di karpet Mumu dong. Gomez. Ya. Halo semuanya. Silakan duduk, Mumu. Bukan di sini duduknya. Sono di depan. Ya Allah, ngapain gue Ya duduk Allah, sini? Mumu. Apa kabar sih, Mu? Alhamdulillah baik Kak Wika. Alhamdulillah. Ih, lu juga tambah cakep, ih makin sama gue lu liat-liat ya. Hah? Lu ceria amat sih lu. Gak usah balik-balikin gua dah. Ini bentar lagi kan mau nikah. Oh Ya gitu. kan? Ini ya. Pas hamil jangan telepon ibu Monika ya. Maksudnya mau dititip. Mau nitip. Iya. Iya aku mau nikah Kak Wika, doain Gak ya. usah ke gua dong, minta doanya. Gua aja belum nikah, minta doa sama gua. Oh iya Gimana sih? lupa, suka lupa gue. Gitu. Kapan Sebenarnya nikah ini nikahnya? emang pacaran udah lama. Aku udah 7 tahun Kang, Wow, apanya? pacaran. Lu pacaran apa KPR rumah, Mas? Buset, iya sih, karena
ya udah aku tuh orangnya kayak ya udah kalau udah satu, kalau emang aku tuh juga ini pacar pertama aku, Kak Wika. Oh iya? Iya Kak, ini pacar pertama aku dan aku emang mungkin kebetulan Dan kamu emang- pacar keberapa dia? Nah itu dia aku nggak tahu Kak. Wah, memicu perdebatan. Ih, gue udah mau kawin nih Kang sebelah Wah, lagi. iya, iya. Jangan Itu dipancing nggak usah dong. dipeduli. Gak apa-apa, kamu mau Nggak jadi usah yang peduli. keberapa, yang penting kamu jadi yang terakhir untuk Oh, dia. amin amin amin. Amin. Tapi kenapa sih memutuskan untuk menikah? Secara kan sekarang Mumu nih lagi naik-naiknya. Amin. Biasanya kan kalau artis-artis kebanyakan nih, kalau yang lagi naik-naiknya tuh mereka malah kadang ngumpetin pasangannya. Tapi Mumu kenapa lagi naik malah nikah? Emang gak takut karirnya nanti meletup, surut lagi? Enggak sih, aku jadi mikirnya apa ya, aku udah pacaran yang pertama. Iya. Terus yang kedua juga kan aku sama dia udah bener-bener dari kuliah, zaman kuliah kita bareng, terus Iya. kita awal ngerintis, dia ngerintis karir bareng juga. Bareng-bareng. Aku juga awal di entertain juga. Dia bisa dibilang adalah laki yang cukup tahu bagaimana perjalanan aku di awal, Iya. nggak tiba-tiba jadi seperti sekarang ini Iya. gitu. Jadi ketika kita udah di titik yang sama-sama, oh ya udah, alhamdulillah aku udah bisa lihat Iya. dia pertumbuhannya luar biasa gitu, dia juga bisa ngeliat aku luar biasa juga, jadi kayak ya udah mau nyari apa lagi gitu, ya udah bismillah bareng-bareng terus gitu. Ini pertanyaan pertanyaan penting Gimana? buat Mumu. Kita coba. Ngerti nggak Mu? Apa sih? Baik, coba kenapa? Coba Mumu tolong dengerin, saya mau Oke, nanya. karena kebetulan Mumu belum mengerti dan memahami apa yang saya tanyakan, kita akan kembali Itu setelah mau yang satu ini tetap di ditranslatein. Talk Show. Kembali lagi di Talk Show bersama saya Diki Chandra Wika Salim dan juga Kromoson. Dan sekarang selain ada Mbak Monica Soraya, ada M juga yang lain. M tadi Monica, M yang satu ini adalah Mumu. Mumu Dipanjangin Gomez. itu, Mu, ya. Orang kalau dengar nama Mumu Gomez langsung pikirnya, wah apanya Selena Gomez? Iya, bener juga sih. Bener juga sih, Mu. Wah jangan-jangan celananya Gomez. Celananya Celana. Tapi kenapa sih, kan asli Jogja? Iya, betul. Kenapa bisa jadi ada nama Gomeznya? Itu sebenarnya nama asli apa nama panggung? Itu nama panggung doang Kak Wika. Itu tuh sejarah waktu di Oli itu loh Kang. Itu Aku. mentor aku Kang Diki dulu waktu di audisi pelawak. Nah iya gara-gara itu, terus aku tuh namanya cuma Mumu doang dari kampung panggilannya. Oke. Terus dari orang TV-nya bilang, Mu bikin nama 2 suku kata biar dipanggilnya enak. Mumu Gomez gitu enak kan. Oke. Kalau Mumu itu kayak Terlalu singkat. iya dan ganjel gitu Iya. kan. Nah, kayak udah akhirnya iseng-iseng lagi rame lah Justin Bieber kan saat itu. Iya. Nama aslinya siapa Mu? Nurul Mukaromah. Subhanallah. Wih, luar Nurul. biasa nama bagus dong itu. Iya, tapi banyak yang nggak nyangka karena kan jadi tuh Iya. dulu kenapa Mumu karena yang sekelas aku Iya. waktu SMA yang namanya Nurul itu ada 6 orang. Jadi karena nama gue paling akhir Mukaroma kayak Nurul Mukaroma diganti dong jangan Nurul gitu. Iya. Aku udah yang jadi harus ganti nama. Jadi Mukaroma muk. Waktu itu kelas 2 SMA ya, pertama kali ya? Iya kelas 2 SMA. Kamu meninggalkan sekolah pada saat itu ya? Hah? Ya jadi hampir malah di DO dari sekolah. Karena waktu itu dia sama aku kan bilangnya pokoknya ya udah kamu harus milih kalau Oke. kamu ke Jakarta ya Iya. mohon maaf nggak bisa melanjutkan akademik karena kalau dia sama di Jogja tuh strict banget sama yang namanya akademis nilai-nilai gitu-gitu. Jadi kalau emang mau fokus sama SMA mau belajar ya udah belajar tapi kalau mau kayak berkarya maksudnya berkesenian di Iya. Jakarta atau apa ya mohon maaf kita nggak bisa berbagi dua gitu ya pindah Oke. ke Jakarta. Harus Oh ya udah. pilih ya. Tapi kenapa pede banget bisa Pede, langsung ke Jakarta mau ikut memutuskan untuk audisi? Apa yang bikin kamu pede? Cantik. Oke. Oke. Bener juga sih. Kayak Dedangan tuh gue paling cantik. Emang bener, sekarang nggak penting lucu, yang penting cantik Ya, ya. karena hampir semua pesertanya cowok. Jangan dibongkar Imo, dong. Iya bener juga sih, nggak mungkin cantik Nah, mereka ya. memang. Iya, iya. Karena iya. semua cowok doang dan gue cewek Iya. doang. Bener, Jadi bener, gue pede aja lah, nggak ada cewek lagi kan pasti ya nggak apa-apa lah satu nyempil gitu. Tapi nggak lolos? 5 besar waktu itu. Oh, 5. Lima Oh, besar ya, Kak, ya? 5 besar mah, Lima besar mantep udah lah. Kak Dulu Wika. jurinya itu almarhum Olga, Iya. Komeng. Udah. Komeng udah lihat. Ini siapa sih ini anaknya? Jadi emang abis itu ada beberapa program sahur sama Bang Komeng juga, terus sketsa-sketsa juga sama Bang Komeng. Seru banget pas ketemu lagi, lah udah perawan lu gitu. Udah perawan loh. Momo, nanti kalau sudah menikah ada nggak cita-cita punya anak 17 kayak Mbak? Pengen, Masya Allah mulia banget. Main-main dong. Nanti kita main ya, nanti kita main Kalau ya. bisa main-mainnya Kita kesana ya. di minggu-minggu akhir ini karena banyak sucian yang masih belum ini ya Mbak ya. Maksudnya kita jadi tukang cuci gitu mau. Mau main nyuci. Mau main dikasih kerjaan. Emang iya Bu butuh suka. Tapi Bobo, karena
kamu sudah datang ke sini, saya akan memberikan tantangan kepada kamu. Seberapa lucu kamu? Oke. Nanti beginian tuh ngeri. Jadi tantangannya adalah buat Mumu. Kamu nerima telepon dari cowok-cowok ini, oke? Nanti bagaimana kamu akan menjawab obrolan dari cowok-cowok Oh ganteng gitu, ini. oke. Tuh angkat udah kering tuh. Oh iya, udah kering. Deh cowok nih ganteng nih. Iya sayang. Nih. Oh iya Nicholas gimana? Baru diangkat. Gimana Mas? Jadi kemarin ini bookingnya, ini booking pesawat jadi. Kirain mau booking apaan? Enggak sibuk ini, nyantai lagi nyuci aja abis ini ya. Lah, lu sebenarnya apa sih, Mu? Nggak ngerti gue, kan teleponan ceritanya. Halo. Iya, Halo. iya. Ngomong-ngomong, nih mau ada yang telepon nih. Siapa itu? Aldi Taher. Ali Taher tuh. Sibuk, iya lagi sibuk. Oh gitu. Parah banget lu. Sibuk. Lu Ya ngapa ampun. giliran tadi Nicholas Saputra lu lancar banget. Giliran yang terakhir Ali Taher ngapa lu sibuk? Sibuk kan lagi talk show gini, nggak enak nanti kalau. Ya udah kalau gitu sebentar lagi saya akan panggil Aldi Taher ada di sini. Jangan. Jangan kemana-mana, tetap di Talk Show. Ada di sini. Habis segmen ini ada. Oke, masih di Talk Show bersama saya Diki Chandra Lika Salim dan juga Kromoson bersama dua wanita luar biasa yang namanya dari M. Kalau Mbak Monika sendiri kan udah punya anak perempuan juga ya, perempuan juga. Ini kan 7 kayak ya mau anak kayak perempuan. begini, deg-degan nggak kalau misalnya anak mau nikah nih bentar lagi nih gitu. Biasanya gitu orang tua gimana sih? Kan saya juga udah mantu. Iya kan udah mantu kan? Udah, Itu pada tapi, saat awal-awal tuh gimana tuh? Saya mantu anak saya yang laki. Oh yang laki Yang ya? laki gitu. Kalau saya perempuan, ya saya pengen tahu gitu seperti apa sih orang tua Mumu saat ini gitu loh. Kan bentar lagi menikah. Heeh. Iya. Ibu aku sekarang tuh lebih ke banyak khawatir karena kan insya Allah bulan depan, nah kan sedangkan yang bulan-bulan ini aja itu banyak kasus COVID yang udah mulai makin naik kan. Oh, iya. Nah makanya ibu aku khawatirnya adalah aduh gimana ya nanti acaranya bisa berjalan lancar apa enggak ya, nanti takutnya diundur, takutnya apa segala macam. Nah aku lagi menenangkan ibu aku bahwa ya udah nanti kemungkinan terburuknya ya kita bisa akadnya aja Ya. gitu, Oke. dengan keluarga aja, intimate Keluarga aja. inti aja ya. Betul, Tapi Mumu gitu. sendiri ada kekhawatiran nggak kalau nikah di COVID ini ya akan sedikit yang amplop karena yang datang kan nggak boleh banyak-banyak. Nggak. Nah itu kalau gua lagi mikir kayaknya gua kalau nikah ntar aja dah. Kalau selesai biar banyak amplop. Enggak, justru nih Kang, justru aku pengennya malah emang dari dulu pengennya wedding intimate aja. Karena menurut aku aneh kan aku berkali datang ke nikahan orang, terus kayak banyak banget undangan, terus kayak pengantinnya juga kadang tuh kata temen aku yang udah nikah malah gue kadang banyak yang gak gue kenal, ini siapa. Nah makanya berangkat dari itu aku juga bilang sama ibu aku, Bu mumpung pandemi aku pengen dihadirin sama emang ya udah kerabat ibu yang deket, ibu sayang, dan aku juga pengen dihadirin sama yang teman-teman deket juga yang emang bener-bener kayak selama ini support aku, apalagi aku di Jogja kan nikahnya, jadi justru ini aku manfaatkan dengan baik dan ampau-ampau itu kayak aku malah nggak berharap sama sekali sih, justru ini Ada hari tamu bahagia terlalu aku. banyak ya? Iya, jadi pengen ya udahlah, aku pengen bener-bener membahagiakan dan bahagia bersama orang-orang yang aku Bisa sayang. WA aja teman-teman, saya akan mau nikah. Ya. Mohon doanya aja, ini nomor rekening saya gitu Iya. aja mendingan gitu kan. Iya benar. Pokoknya tetap harus jadi di tanggal yang tepat karena endorse sudah masuk semua ya. Itu dia, Itu dia. Itu dia. Kata jadi seorang Mumu kan juga nggak mudah. Dan sekarang Mumu juga udah banyak banget tampil di sana sini. Amin. Mau nikah. Terus ada nggak sih orang tua kan pasti kan walaupun anaknya udah dewasa tetap ya namanya anak tuh di mata orang tua tuh kecil aja, anak kecil Iya. aja. Kamu mau nikah, apa sih pesan orang tua yang paling banget sering diomongin dari dulu kamu masih pacaran sampai akhirnya sekarang kamu memutuskan mau menikah? Apa yang paling nempel banget pesan orang tua buat kamu? Ada dua pesan yang beda dari ibu sama almarhum bapak. Kalau bapak kan baru meninggal di bulan Januari kemarin kan. Iya. Bapak itu kalau bapak selalu memesankan bahwa bagaimanapun sekuatnya wanita, maksudnya sekuat dalam hal karir, dalam hal sifat segala macam, kan aku bisa dibilang dominan banget ya sebagai orang perempuan karena aku kan kerja juga. Ya. Tetap harus ada titik di mana menghormati sebagai
menghormati suami. Bapak cuma pesan itu karena kalau udah jadi wanita, udah ngerasa punya duit, ngerasa bisa apapun, terus lo nggak menghormati suami, ya itu juga jadi bisa awal kehancuran rumah tangga juga. Itu pesan bapak. Kalau pesan ibu, ya itu tetap harus bisa jaga diri baik, bawa nama keluarga baik-baik, sama jangan lupa ibadah. Itu doang sih. Karena kalau dengan ibadah tuh dimanapun kita kerja, kita berada, insya Allah kita bakal ada terus di jalannya aja. Betul, amin, setuju. Tadi mau nikah, sekarang mau nikah. Monica. Nggak Iya. pakai H. Monica. Monica dan Monica. Nah kalau Mbak Monica ini kan katanya punya jadi ketua organisasi bidadari Bidadari Indonesia itu apa sih? Indonesia Kalau ya? tahu, Bidadari Indonesia. Bidadari Indonesia itu ormas perempuan Oke. yang bergerak di bidang sosial. Jadi sebelum pandemi ini, saya tuh salah satu hobi saya tuh saya suka belusukan. Belusukan ke kampung-kampung, terutama ke kampung-kampung kumuh di Indonesia gitu. Nanti dari situ kan biasanya di kampung kumuh banyak aja masalah. Jadi saya bantu nanti ada renovasi rumah atau pengadaan kursi roda, terus usaha. Jadi mereka mungkin karena mereka udah sepuh, mereka masih mau kerja tapi tidak mungkin. Jadi kita buatkanlah warung di depan rumah. Nah itu selalu saya jalankan. Luar biasa, keren. Ini belusukan yang benar, turun ke bawah langsung dibantu. Iya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bukan cuma buat saya, buat Wika, juga kromosom, tapi juga buat pemirsa di rumah. Betul. Kita akan jumpa lagi minggu depan tiap hari Jumat di e-talk show setiap jam 8 malam. Terima kasih Ibu Monica, Terima kasih Bu Monica. Terima kasih juga. Terima kasih atas Sehat-sehat kesempatannya ya. dan tetap setia bersama e-talk show.